Pemikiran Sufi dan Ilmu Tasawuf Abu Muhammad Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi. Abu Muhammad Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi, seorang tokoh yang namanya bersinar dalam sejarah Islam sebagai ulama besar dan guru tasawuf yang terkemuka. Lahir di kota Baghdad yang subur dengan ilmu dan budaya, Ruwaim tumbuh dalam lingkungan yang mendorong pencarian ilmu dan spiritualitas. Sejak usia muda, Ruwaim menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Beliau menghabiskan jam-jam panjang dalam mempelajari dan merenungkan ayat-ayat suci tersebut, menyerap setiap kata dan makna yang terkandung di dalamnya. Kecintaannya pada Al-Quran tidak hanya terlihat dari hafalan yang luas, tetapi juga dari pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan julukan Abu Muhammad, Ruwaim dikenal sebagai seorang yang memiliki kehormatan tinggi dan kedekatan dengan ilmu pengetahuan serta spiritualitas Islam. Julukan ini mencerminkan statusnya sebagai seorang ayah, bukan hanya secara biologis tetapi juga secara intelektual dan spiritual, yang membimbing umat Islam menuju pemahaman yang lebih dalam tentang agama mereka. Ruwaim juga dikenal karena pemahamannya yang mendalam tentang tasawuf dan fikih. Beliau mengikuti mazhab Imam Daud al-Asfihani, tetapi pandangannya tidak terbatas pada satu pendekatan saja. Salah satu kontribusi terbesar Ruwaim adalah bagaimana beliau menggabungkan keilmuan fikih dengan praktik tasawuf. Beliau menunjukkan bahwa hukum Islam, syariat, dan pengalaman spiritual, tasawuf, bukanlah dua entitas yang terpisah, tetapi dua aspek dari satu kesatuan yang harmonis. Kehidupan awal Ruwaim dipenuhi dengan pencarian ilmu, pencarian yang tidak pernah berakhir hingga akhir hayatnya. Beliau meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah Islam, sebagai saksi atas kemungkinan sintesis antara keilmuan syariat dan pengalaman tasawuf. Perjalanan spiritual Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi adalah sebuah odisei yang menggali kedalaman jiwa dan rahasia semesta. Beliau mengajarkan bahwa zikir makrifat, pengenalan kepada Allah, adalah lebih dari sekadar ritual lisan. Itu adalah meditasi yang menghantarkan jiwa melewati lapisan-lapisan keberadaan menuju inti kehadiran ilahi. Dalam pengajaran sufistiknya, Ruwaim menekankan bahwa kesadaran internal adalah kunci untuk transformasi diri. Beliau percaya bahwa cinta dan pengetahuan tentang Sang Pencipta adalah dua sayap yang membawa jiwa terbang menuju kebebasan spiritual. Cinta, menurut Ruwaim, bukan hanya emosi, tetapi juga kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencari dan mengenal Allah dengan lebih intim. Pengetahuan, di sisi lain, adalah cahaya yang menerangi jalan tersebut. Ruwaim mengajarkan bahwa melalui pengetahuan, baik itu ilmu syariat maupun hakikat, seseorang dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah dalam dirinya dan di alam semesta. Zikir makrifat, dalam pandangan Ruwaim, adalah proses kontemplatif yang menyatukan cinta dan pengetahuan. Dengan zikir, seseorang tidak hanya mengulang nama-nama Allah, tetapi juga merenungkan makna dan esensi di baliknya. Ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, di mana ego terkikis dan jiwa bersatu dengan sumber cintanya. Pemikiran sufistik Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi tetap relevan hingga hari ini sebagai panduan bagi mereka yang mencari kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Pandangan Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi terhadap Allah adalah esensi dari ajaran sufistiknya. Bagi Ruwaim, Allah bukan hanya pencipta atau penguasa semesta, tetapi juga kekasih terakhir yang menanti di akhir perjalanan spiritual setiap insan. Beliau mengajarkan bahwa setiap langkah dalam pencarian spiritual adalah langkah menuju kesatuan dengan Allah, yang merupakan tujuan akhir dan puncak dari segala pencarian. Cinta, dalam pandangan Ruwaim, adalah api yang membakar segala penghalang antara jiwa dan Sang Pencipta. Cinta ini bukan sekadar perasaan, tetapi komitmen total terhadap jalan Allah, yang mengharuskan seseorang untuk melepaskan segala ikatan dan keinginan duniawi. Melalui cinta yang murni dan tulus, seseorang dapat melampaui batas-batas ego dan menyatu dengan kehendak ilahi. Pengetahuan, di sisi lain,
adalah peta yang memandu perjalanan tersebut. Ruwaim menekankan pentingnya ilmu yang mendalam, ilmu tentang syariat untuk menjalankan perintah Allah dan ilmu hakikat untuk memahami sifat-sifatnya. Dengan pengetahuan ini, seseorang dapat mengenali jejak-jejak Allah dalam setiap aspek kehidupan dan semakin mendekat kepadanya. Kesatuan dengan Allah, menurut Ruwaim, adalah kondisi di mana tidak ada lagi perbedaan antara pencari dan yang dicari. Ini adalah keadaan di mana jiwa telah mencapai makrifat, pengenalan penuh terhadap Allah, dan hidup dalam cahaya kehadirannya yang abadi. Ajaran Ruwaim tentang kesatuan dengan Allah menginspirasi banyak pencari spiritual untuk menempuh jalan cinta dan pengetahuan, berharap suatu hari dapat mencapai harmoni sempurna dengan Sang Pencipta. Pengaruh Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi dalam dunia Islam adalah seperti oase di tengah padang pasir. Ia memberikan kehidupan dan inspirasi bagi mereka yang dahaga akan spiritualitas yang autentik. Warisan yang beliau tinggalkan dalam bidang tasawuf adalah sebuah perpustakaan tak ternilai yang penuh dengan mutiara-mutiara hikmah dan kebijaksanaan. Ruwaim dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam memahami dan menginterpretasikan esensi tasawuf. Beliau tidak hanya mengajarkan teori-teori spiritual, tetapi juga mempraktikannya dengan cara yang menunjukkan kedalaman hubungannya dengan Allah. Kisah-kisah karomah atau keajaiban Ruwaim masih diceritakan hingga hari ini, bukan sebagai dongeng atau mitos, tetapi sebagai bukti nyata dari kedekatan beliau dengan Allah. Karomah-karomah tersebut tidak hanya menunjukkan kekuatan iman Ruwaim, tetapi juga kasih sayang dan rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya yang setia. Kisah-kisah ini seringkali melibatkan penyembuhan yang ajaib, pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi, dan intervensi ilahi dalam situasi yang tampaknya mustahil. Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi, sang maestro spiritual dan intelektual, menutup lembaran hidupnya di kota kelahirannya, Baghdad. Meskipun detail tentang hari-hari terakhir dan kematian beliau mungkin terselubung misteri, tidak ada keraguan bahwa warisan yang beliau tinggalkan terukir dengan tinta emas dalam sejarah Islam. Kematian Ruwaim mungkin tidak disertai dengan cerita-cerita dramatis atau peristiwa-peristiwa yang menggemparkan. Tetapi kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi mereka yang telah terinspirasi oleh kebijaksanaan dan spiritualitasnya. Beliau meninggal dunia pada tahun 303 H, 915 M. Namun pemikiran dan ajarannya terus mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa yang haus akan pengetahuan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Warisan Ruwaim tidak hanya terbatas pada kata-kata atau tulisan-tulisan yang beliau tinggalkan, tetapi juga pada transformasi yang beliau bawa dalam hati dan pikiran umat Islam. Ajaran-ajarannya tentang cinta, pengetahuan, dan kesatuan dengan Allah telah menjadi mercusuar bagi banyak pencari yang berlayar di lautan spiritualitas. Beliau diingat sebagai seorang ulama yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mempraktikannya dalam setiap aspek kehidupan. Warisan spiritual dan intelektual Ruwaim akan terus hidup, menginspirasi generasi demi generasi dalam pencarian mereka akan makna hidup yang lebih dalam. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Sang Pemilik kisah kehidupan.